Halo guys, selamat malam. Selamat datang di channel Jason Kristianto. Pada kesempatan ini, saya ingin membahas mengenai internal branding dan employer branding. Di mana internal branding itu merupakan suatu strategi yang memberikan sebuah informasi kepada konsumen untuk dapat mempercayai sebuah brand ataupun merek perusahaan. Salah satu contohnya yaitu Denny Sadi. Beberapa dari kalian pastinya mengetahui beliau. Beliau merupakan sosok di balik bisnis Salad Bar by Heidi Kitchen. Salad merupakan salad wrap yang terkenal di seluruh Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Denny Sadi menggunakan strategi internal branding, di mana ia menjadi salah satu figur utama di balik bisnis yang ia jalankan. Oleh karena ia memiliki poin tambahan pada tubuh yang proporsional serta badannya yang kekar, jadi menimbulkan mindset bagi para masyarakat luas bahwa produk yang dijual itu pastinya memiliki gizi dan kesehatan yang cukup untuk kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya ada employer branding. Pengertiannya yaitu sebuah gambaran situasi para pekerja di mana para pelamar kerja itu dapat meyakinkan niatnya untuk bisa mendaftar pada perusahaan kita. Dan pada sisi konsumen tersendiri, strategi employer branding ini dapat tercipta melalui mouth to mouth ataupun mulut ke mulut, yaitu dari promosi pekerja dari perusahaan kita yang mengatakan bahwa produk ini bagus, produk ini berkualitas baik, dan lain sebagainya, menyebar dari lingkungan masyarakat, saudara, hingga keluarga, dan bisa menyebar hingga seluruh Indonesia. Contoh pada bidang employer branding ini, ataupun contoh pada strategi employer branding ini, yaitu seperti brand Aqua ataupun merek Aqua, di mana perusahaan air minum mineral yang selalu tertanam mindset untuk membeli minuman bermerek Aqua. Padahal ketika kita membeli minuman tersebut, bisa jadi kita mengambil pada merek lain seperti Cleo ataupun Pelangi. Namun selalu kita mengambil katanya dengan mari kita membeli Aqua, padahal kita hanya untuk mencari minum, tetapi kita menyebutkan merek tersebut. Selain itu juga ada brand Honda pada perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, yaitu dimana ketika kita pernah mendengar kata-kata wah ada Honda lewat, padahal yang lewat tersebut merupakan mobil ataupun motor yang memiliki merek lain dari Honda, yaitu seperti Mitsubishi ataupun Toyota atau Yamaha bahkan. Maka dari itu, mindset yang tertanam pada setiap orang itu bisa berubah Honda, oleh karena Honda sudah menguasai faktor employer branding tersebut, yaitu dengan mulut ke mulut hingga promosinya bahwa produk itu terjamin dan berkualitas. Nah, tahapan dari internal branding ini dapat dimulai melalui tahapan paling bawah, ataupun kita merasakan pada tahapan karyawan terlebih dahulu, sehingga kita dapat mengetahui seluk-beluk setiap kelemahan ataupun kelebihan dari produk yang akan kita jual. Selanjutnya pada tahapan kedua, kita harus mensinkronisasikan setiap visi misi perusahaan, nilai-nilai dan budaya perusahaan, sehingga perusahaan dapat berjalan selaras dengan
apa yang telah ada sebelumnya, yaitu budayanya maupun nilai-nilai yang ada, sehingga tidak ada terjadinya bentrok dari satu pihak dan pihak lainnya pada internal branding tersebut ataupun internal perusahaan. Untuk tahap ketiga, menggunakan strategi rencanakan, komunikasikan, dan amalkan. Jadi kita harus merencanakan terlebih dahulu setiap produk-produk itu bisa bertahan hingga berapa lama masa mendatang, sehingga setiap perusahaan dapat survive ketika ada sebuah pandemi ataupun musibah yang akan dialami. Lalu mengkomunikasikan setiap perbaikan ataupun revisi-revisi dari setiap produk, ataupun juga mengkomunikasikan dari setiap internal baik dari tahap atas hingga tahap bawah dengan komunikasi yang baik. Selanjutnya jangan lupa untuk amalkan, yaitu mengamalkan setiap keuntungan dari target perusahaan yang telah tercapai. Untuk tahapan keempat, yaitu melibatkan karyawan dalam internal branding. Jadi untuk internal branding itu tidak bisa untuk hanya mengandalkan sosok individu saja jadi pemilik. Sosok pemilik ataupun individu tersebut juga membutuhkan ide ataupun inovasi lainnya dari karyawannya, sehingga dapat mengetahui masyarakat luas membutuhkan produk yang seperti apa, serta revisi-revisi apa yang dapat diberikan melalui produk yang sudah ada. Dan tahap terakhir ataupun tahap kelima, jangan lupa untuk memberikan apresiasi ataupun penghargaan kepada setiap karyawan, yaitu dengan memberikan bonus ataupun insentif pada setiap target-target yang dicapai karyawan tersebut. Selanjutnya ada tahapan dari employer branding, di mana kita harus melakukan identifikasi terlebih dahulu bahwa produk kita itu selaras dengan perusahaan, sehingga setiap kinerja dapat berjalan dengan lancar. Pada tahapan kedua, yaitu membangun sebuah rencana strategis, yaitu rencana strategis itu seperti rencana yang akan dialami pada jangka pendek maupun jangka panjang masa perusahaan. Dan tahap ketiga, membangun komunikasi yang baik antara pekerja dengan pekerja, karena dengan adanya strategi employer branding, maka komunikasi yang baik ini sungguh sangat diperlukan, baik dari tahap atas, tahap pemilik hingga manajemen operasi, bahkan karyawan perusahaan. Dan terakhir, melakukan pengukuran dan analisa. Kita juga perlu mengukur setiap produk yang telah kita jual, juga menganalisanya terlebih dahulu, sehingga kita dapat menciptakan peluang-peluang baru pada tahap berikutnya. Nah, kesimpulannya, setiap strategi dari internal branding maupun employer branding memiliki kekurangan dan kelebihan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan kelemahan ataupun kelebihannya, itu dapat disesuaikan dengan personality kita masing-masing serta lingkungan sekitar kita. Kita harus menyesuaikan setiap apa yang ada dari lingkungan sekitar kita, sehingga bisnis yang kita jalankan dapat berjalan dengan lancar. Jika dari saya sendiri, saya berpendapat untuk mengambil strategi internal branding. Walaupun beresiko tinggi, jika melakukan kesalahan maka dapat mengakibatkan kehancuran bisnis. Juga sebaliknya, employer branding, jika ada kesalahan dalam memberikan loyalitas kepada pekerja, maka juga bisa menghancurkan bisnis tersebut. Maka dari itu, semua memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Lalu untuk kalian bakal pilih yang mana guys? Ataupun akan menjalankan strategi yang apa untuk bisnis Anda ke depan? Sekian dari informasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kalimat. Saya mengucapkan terima kasih.
Serta jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sharing juga ya guys. Thank you, God bless, stay safe and stay healthy.